berdasarkan jumlah zona musim, sebanyak 19% wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Jadi belum semua. Jadi memang tidak mengherankan bila wilayah tadi seperti Jawa, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu sudah kering, tapi masih ada wilayah yang lebih luas lagi, itu malah belum memasuki kemarau. Jadi masih ada banjir ya, banjir bandang itu masih ada. Jadi dalam kondisi saat ini kita mengalami bencana hidrometeorologi baik basah dan kering dalam waktu yang bersamaan. Hanya areanya berbeda, kurang lebih dipisahkan oleh khatulistiwa. Demikian. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, 19% wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau tersebut, yaitu meliputi sebagian Aceh, ini sebagian, tidak seluruhnya ya, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Jawa Barat, sebagian daerah istimewa Yogyakarta. Artinya dalam wilayah tersebut masih ada dua musim. Masih ada yang banjir, tapi juga sudah ada yang terjadi hotspot. Antara lain misalnya dipisahkan oleh kondisi topografi, misalnya perbukitan barisan. Itu sisi sebelah barat mungkin masih hujan, sisi sebelah timur itu sudah mulai kering, kemarau. Selain itu yang sudah memasuki musim kemarau, tadi selanjutnya selain sebagian Jawa Barat, juga sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sulawesi Tengah. Adapun zona musim yang diprediksi akan memasuki musim kemarau pada periode akhir Mei atau dasarian ketiga Mei hingga Juni dasarian 2, yaitu Juni hingga 10 hari kedua adalah, ini yang memasuki musim kemarau di periode tersebut, adalah sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian Jawa bagian barat dan tengah, sebagian kecil dari Kalimantan Selatan, sebagian kecil dari Kalimantan Timur, sebagian kecil dari Sulawesi Tenggara, dan sebagian kecil Papua Selatan. Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Banten berpotensi mengalami kekeringan meteorologis pada musim kemarau tahun ini. Diprediksi puncaknya terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Dampak kemarau tentunya kekeringan. Kekeringan jika terjadi cukup lama akan berdampak mulai dari berkurang atau bahkan menghilangnya sumber air bersih hingga kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau pemerintah daerah untuk siaga menghadapi kondisi ini, sehingga bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi dan dampak kemarau tahun ini, serta upaya Pemprov Banten menghadapinya, kita akan berbincang dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, Bapak Nana Suryana ST MSI. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya jadi kembar ini kan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sibuk kegiatan mulai masuk di... Sekarang ini sebetulnya jedanya musim hujan atau musim kemarau? Ya. Jadi memang sesuai dengan prediksi BMKG ya, secara nasional itu ada beberapa daerah yang sudah masuk musim kemarau, tapi ada juga yang belum. Artinya walaupun kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Ini kita bisa buktikan, kita bisa lihat di beberapa daerah masih terjadi turun hujan. Nah, kan ada tadi kemarau meteorologis, apa itu Pak?
Ya, jadi kalau kebalikannya dari hidrometeorologis. Oke. Ya. Kalau hidrometeorologis itu kan itu lebih pada musim hujan ya. Ada juga di situ karena masuk kategorinya bencana hidrometeorologi. Ya, artinya di situ ada bermacam-macam jenis bencana, diantaranya banjir, puting beliung, kemudian petir, dan sebagainya, longsor, banjir bandang, itu. Nah, jadi pada saat meteorologis ini lebih banyak kepada dampaknya itu kekeringan. Gitu. Nah, ini kan cakupan sekarang ini penanganan oleh penanganan dari BPBD itu banyak hal ya, banyak tugas-tugasnya. Nah, sebetulnya cakupannya kayak apa sekarang BPBD provinsi ini? Ya, cakupan kita itu pada program kegiatan mulai dari kesiapsiagaan, pencegahan, kemudian penanganan bencana itu sendiri, dan juga rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, jadi memang manajemen bencana itu. Ya. Jadi ada 3 paling tidak. Nah, kita di tahapan sekarang ini, kalau tidak ada bencana ya ke kesiapsiagaan dan pencegahan. Tentunya kesiapsiagaan itu berarti pelatihan segala penyiapan kemasyarakatan gitu. Ya, sosialisasi, komunikasi, menyampaikan informasi melalui program-program kegiatan yang ada di kita, nah, termasuk juga nanti melalui media cetak, baik elektronik maupun juga yang lainnya. Gitu. Atau termasuk ini pembentukan komunitas-komunitas juga menjadi bagian dari tupoksi. Ya, komunitas itu sebetulnya sudah terbentuk. Tinggal kita mewadahi. Dan itu sudah ada beberapa komunitas atau namanya relawan kebencanaan ya. Yang tergabung di BPBD ini. Sudah lebih dari 70 ya, organisasi ya. Nah, itu yang memang biasanya kita kolaborasi dalam pelaksanaan terutama pada saat terjadi bencana. Nah, pada saat tidak terjadi bencana, betul tadi kita melakukan pelatihan ya, beberapa organ-organ tadi, organ kebencanaan. Nah, sekarang ini kan di beberapa daerah di kita, kalau Banten ini kan masih hujan ya, masih hujan. Kapan kalau prediksinya kemarau di Banten ini mulai terjadi? Ya, berdasarkan prediksi, sekali lagi prediksi dari BMKG, kita dari mulai Juli, kemudian September juga itu sudah mulai kemarau. Tapi sekali lagi prediksi ini kan banyak hal yang bisa menyebabkan di beberapa daerah itu masih terjadi hujan. Cuma mungkin ada yang di bawah normal, ada yang normal, ada yang di atas normal. Nah, ini yang membedakan itu, sehingga ada beberapa daerah bisa dimungkinkan mengalami kekeringan. Kalau dampak dari kekeringan yang biasa terjadi di Provinsi Banten itu seperti apa ya yang? Ya, pengalaman tahun lalu ya. Iya. Jadi dampak kekeringan di kita itu terutama memang adalah lahan persawahan, lahan pertanian, kemudian kekurangan air bersih, ya. Juga ada kebakaran lahan. Ya, kebakaran lahan ini karena kalau di hutan kemarin alhamdulillah tidak terjadi, hanya kebakaran lahan. Termasuk di Tangerang itu kan terjadi kebakaran TPS Rawa Kucing. Nah, itu juga yang memerlukan penanganan, melibatkan nasional, ya, BNPB turun, dan itu ditetapkan sebagai darurat bencana. Gitu. Kalau berdasarkan pengalaman, daerah mana saja di Banten yang paling rawan kalau terjadi kalau kemarau ini? Ya, tadi dampaknya, contoh kalau dampak kekeringan yang menimbulkan dampak negatif pada lahan pertanian, itu di Lebak, kemudian di Serang, Tangerang, ya. Karena masih ada lahan-lahan pertanian itu. Kalau dampak kekurangan air bersih yang kemarin
itu lebih didominasi di pantai utara. Pantai utara, contoh di Serang itu di Tanah Ara, Tirta Raisa gitu ya. Karena memang mereka mengandalkan aliran sungai, gitu ya. Sungainya dari Pandeglang, dari Ciujung dari misalkan. Ciujung, Gitu. Kemudian juga itu kalau dari air bersih, sumber air bersih, terutama sumur bor, nah ini kan karena memang mereka tidak banyak yang membuat itu, karena banyak gas dangkal. Ya, kalau dilakukan pemboran, yang keluar bukan air tapi gas. Gitu. Nah, maka itu yang menjadi prioritas kita agar penanganannya lebih cepat lagi dari tahun kemarin, dan kita sudah petakan. Sudah diidentifikasi titik-titik yang mana bisa dibor, yang mana enggak gitu. Ya, kita evaluasi lah. Misalnya jangan sampai terjadi kekurangan sampai rebutan. Gitu kan. Oke, masih makin menarik nih, tapi kita harus jeda dulu, Pak Kalak. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap di Bumi Jawara. Kita selalu melakukan mitigasi risiko dalam kebencanaan ya, dan kita lakukan apel, kemudian sekarang untuk persiapan kita bila memang hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, khususnya dalam rangka kita mendukung ketahanan pangan. Sekarang kita banyak mendapat bantuan kompanisasi bagi air untuk sawah, ada kurang lebih 1.200 atau 1.300 gitu ya. 1.200 yang sudah pasti kompanisasi akan kita dapatkan dari pemerintah. Nah, kemudian yang lain-lain seperti biasa di titik-titik tertentu kita mempersiapkan dukungan untuk air minum, air bersih dan seterusnya. Lalu kita lakukan apel siaga dan kelengkapan kita untuk ke sana. Prinsipnya kita siap untuk menghadapi semua itu. Tentu hal itu yang tidak kita inginkan ya. Tapi bila itu terjadi, kita harus siap. Pada dasarnya masyarakat kita juga sudah terbiasa dengan situasi itu ya. Makanya himbauan, terus edukasi itu terus kita gulirkan. Jadi pada waktu kita apel bencana itu juga melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, organisasi-organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, semua terlibat sehingga hal-hal yang bila itu terjadi seperti yang lalu-lalu kita melihat sampai hal sangat ekstrim itu kan alhamdulillah tidak terjadi ya. Kita masih di tingkat rata. Dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun 2024, BMKG menghimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta institusi terkait dan seluruh masyarakat untuk lebih siap atau lebih siaga dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dibanding biasanya. Wilayah tersebut diprediksi mengalami kekeringan meteorologis yang dapat berdampak lebih lanjut menjadi kebakaran hutan dan lahan dan kekurangan air bersih. Memperhatikan dinamika atmosfer jangka pendek terkini, masih terdapat jendela waktu yang sangat singkat sebelum memasuki periode pertengahan musim kemarau untuk potensi pertumbuhan awan di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di daerah rawan kekeringan. Jadi di daerah-daerah yang diprediksi rawan kekeringan, saat ini masih mengalami pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi masih ada peluang untuk turun hujan, karena diprediksi kekeringannya nanti memasuki Juni, ya. Maka kita harus memanfaatkan sisa awan-awan hujan tersebut, ya, untuk diturunkan sebagai hujan, ya, untuk pengisian waduk-waduk atau membasahi lahan yang rawan kebakaran lahan dan hutan. Jadi BMKG
merekomendasikan perlunya penerapan modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau, serta membasahi dan menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami kebakaran lahan dan hutan ataupun pada lahan gambut. Perlu pula dihimbau pihak yang berwenang memastikan koneksitas jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan agar benar-benar memadai, agar upaya modifikasi cuaca dapat terlaksana dengan efektif dan efisien dalam memitigasi potensi bencana kekeringan. Jadi ini maksudnya perlu dipastikan benarkah dari waduk itu jaringan irigasinya itu benar-benar terkoneksi antara waduk dengan lahan yang berpotensi mengalami kekeringan. Jangan sampai TMC dilakukan untuk mengisi waduk-waduk, tapi yang kekeringan tetap kekeringan karena tidak terkoneksinya antara air yang dikeluarkan dari waduk ke irigasi yang mengalir ke zona yang rawan kekeringan. Nah, ini perlu dipastikan benar-benar sehingga air yang ada di waduk ini benar-benar berhasil untuk dikirim melalui saluran irigasi ke lahan yang berpotensi kekeringan. Selanjutnya untuk wilayah yang masih mengalami hujan, jadi masih ada bahkan lebih luas wilayah yang mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau, perlu segera mengoptimalkan secara lebih masif upaya untuk memanen air hujan melalui tandon-tandon atau tampungan-tampungan air, embung-embung, kolam-kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan sebagainya, seiring dengan upaya mitigasi dampak kejadian ekstrim hidrometeorologi basah yang sedang dilakukan, serta perlu menyesuaikan pola dan waktu tanam. Nah, artinya bagi sektor pertanian ini juga perlu memperhatikan dengan transisi di zona yang sebagian masih hujan dan sebagian di dekatnya malah masih kering, ini pola tanam harus benar-benar memperhatikan kondisi iklim setempat agar pola tanam dan waktu tanam dapat menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi yang barangkali meskipun jaraknya tidak begitu jauh, tapi ekstrim basah dan ekstrim kering terjadi. Kemudian kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Mari kita jadikan informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2024 ini sebagai bentuk peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam aksi dini yang konkret di lapangan untuk mencegah dampak yang merugikan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, tahun kemarin kita mengalami El Nino, dan tadi seperti disampaikan juga oleh Ibu Kepala, menjelang akhir tahun kita akan berpotensi beralih ke menuju La Nina lemah. Nah, event peralihan tersebut itu bukan pertama kalinya yang terjadi. Pada kejadian-kejadian yang sebelumnya, itu hampir selalu kejadian dari El Nino yang kategori moderat hingga kuat, itu selalu dilanjuti dengan kejadian event La Nina. Nah, khusus untuk yang La Nina tahun ini, yang diprediksi akan terjadi itu kategorinya La Nina lemah. Ya, tadi seperti yang disampaikan Ibu Kepala, dampaknya terhadap kekeringan kita tidak begitu banyak membantu, sehingga pesan dari BMKG yang ingin kami perkuat adalah sebelum La Nina itu nanti datang,
pada saat ini yang perlu segera kita waspadai adalah dampak kekeringan yang hadir pada saat musim kemarau dalam waktu beberapa bulan ke depan. Kesiagaannya adalah kekeringan yang segera hadir musim kemarau yang akan datang. Ini itu saja pesan kunci dari kami hari ini. Terima kasih. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 kita mengalami El Nino kuat. Hal ini yang mempengaruhi musim kemarau menjadi lebih kering daripada biasanya. Sehingga kita lihat kalau kita kilas balik, itu banyak sekali wilayah di Provinsi Banten yang mengalami kekeringan dan kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, untuk di tahun 2024 ini, berdasarkan prediksi dari BMKG, kondisinya akan normal seperti musim kemarau pada umumnya. Bahkan kami prediksi karena akan adanya La Nina yang memberikan suplai uap air dari Samudra Pasifik sehingga akan menjadi lebih basah dibandingkan dengan normal. Kami sangat berharap kepada pemerintah daerah juga stakeholder terkait untuk bisa mempersiapkan langkah-langkah guna mengantisipasi jika nanti kekeringan ini terjadi, utamanya terkait dengan ketersediaan air bersih. Menurut informasi yang kami ketahui bahwa memang sebenarnya hampir di seluruh Provinsi Banten itu mengalami kekeringan, seperti di Kota Tangerang, kemudian Kabupaten Tangerang, mayoritas mereka banyak daerah yang mengalami kekeringan. Kemudian daerah Pandeglang, daerah Lebak. Nah, untuk daerah seperti Serang, kemudian Kabupaten Serang, Cilongan sebenarnya tidak terlalu kekeringan, tetapi permasalahannya adalah air yang ada di wilayah tersebut itu sifatnya asin, sehingga tetap saja tidak bisa dipergunakan. Nah, ini memang perlu langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan gerakan memanen air hujan atau penyiapan air bersih dimulai dari sekarang untuk persediaan nanti di musim kemarau. Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam Bumi Jawara. Di samping saya masih ada Pak Nana Suryana, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten. Nah, dampaknya jelas kita sudah lihat dan beberapa daerah juga sudah mulai terpetakan ya sama BPBD dan juga mungkin dinas-dinas lain juga sudah memetakan terutama dampak terhadap lahan-lahan pertanian. Nah, tentu harus ada langkah-langkah nih untuk antisipasi supaya dampak itu tidak terlalu besar terhadap kehidupan manusia. Apa yang dipersiapkan oleh menghadapi ancaman kemarau yang disiapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten? Betul sekali itu, terutama ini sektor pertanian ya. Karena itu dampaknya juga bisa multiplier. Itu bisa gagal panen, itu juga bisa menimbulkan inflasi, harga beras naik, ya. Nah itu. Nah ini yang kita fokuskan itu, karena memang ada beberapa kendala misalnya yang tidak dekat dengan aliran sungai itu seperti apa. Apakah nanti melalui pompanisasi atau yang lainnya, ya. Nah, ini yang sedang kita siapkan, terutama dengan pertanian. Jadi dari APBN ini sudah disiapkan beberapa unit pompanisasi, termasuk juga dari APBD yang dikelola oleh Dinas Pertanian. Nah, kemudian untuk dampak kekeringan kekurangan air bersih, nah itu ada beberapa OPD yang terlibat, termasuk juga di sini keterlibatan BUMD, BUMN, stakeholder yang lainnya, termasuk juga yang tergabung dalam organisasi relawan kebencanaan. Jadi mereka nanti akan koordinasi dengan kita, data-data yang ada di kita itu nanti
untuk melakukan suplai air bersih. Ya, sampai tiap hari tergantung dari jumlah dan kebutuhan penduduk itu. Ini kalau kemarin terjadi hampir di 8 kabupaten kota kekurangan air bersih itu ya. Terutama yang di pantai-pantai. Contoh yang tadi di utara. Pantai utara ya. Yang selatan itu seperti Sumur, kemudian yang ada Sobang, Panimbang. Nah, itu kan mengandalkan itu ya, pegelaran. Nah, kemarin kita koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, ya, gitu. Dan kita sudah juga lakukan koordinasi yang diinisiasi oleh BMKG. Kemarin kita sudah rapat. Artinya bahwa bagaimana untuk mengantisipasi ini sampai kepada rencana kerja lah, rencana kerja tiap OPD, sehingga benar-benar kita bisa melayani masyarakat bisa lebih baik lagi. Kalau secara langsung koordinasi ini dikomandoi oleh BPBD, koordinasinya ya, bukan perintahnya tapi koordinasi dikomandoi BPBD atau memang langsung oleh pimpinan daerah? Fungsi-fungsi di BPBD ya, diantaranya itu tadi fungsi koordinasi, fungsi komando, fungsi pelaksanaan. Ya, artinya koordinasi itu ya tentu kalau pimpinan kita ya koordinasi dengan Forkopimda gitu ya. Nah, secara teknisnya berarti kita koordinasi di tingkat pelaksanaan. Fungsi komando tentu di bawah kendali beliau. Ya, nah, fungsi pelaksanaannya kita. Gitu. Ya, karena itu tadi kalau melihat tadi dampak-dampak itu kan melibatkan artinya ada tugas-tugas yang juga di bagian OPD lain. Ya, tadi ketika ngomongin lahan pertanian berarti ada dinas pertanian. Ketika dengan aliran dari suplai air untuk area pertanian ada PUPR atau Perkim juga kan terlibat di dalam itu. Nah, seperti apa koordinasinya? Koordinasinya tadi ya, pengalaman kita yang lalu, ini kita sudah petakan tadi. Untuk lahan pertanian, kita koordinasi dengan Dinas Pertanian. Ya, jadi mulai dari tadi, berapa besar kebutuhan air, kemudian luas lahannya, luas lahannya berapa hektar, sumbernya termasuk juga BBWS C3 dan C2 ini kan kita libatkan juga, karena itu ada aliran sungai yang di sini Cibujung, Cidiruan, kemudian Cidamau, yang di Tangerang ada Cisadane, Ciliwung. Nah, jadi kita optimalkan itu supaya benar-benar bisa dimanfaatkan pada saat terjadi kekeringan itu. Sekarang ini kan terutama daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan itu sudah jelas Pantai Utara dan beberapa daerah pantai yang memang mengandalkan dari aliran sungai. Apakah kondisi hutan kita tidak mendukung untuk itu? Ya, kalau kondisi hutan atau gunung ya, itu lebih kepada recharge area sebagai sumber mata air. Gitu ya. Nah, tentu ini juga akan berpengaruh. Sebetulnya kalau terjadi illegal logging, kemudian juga tidak terkendali, ya. Nah, ini akan tentu berdampak terhadap jumlah kapasitas mata air yang biasanya ada. Nah, ini juga akan berkurang. Termasuk memang alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini dampaknya ya bukan hanya kekeringan, banjir juga. Banjir juga. Ya. Musim hujan banyak, musim kemarau kekeringan. Ya, karena biasanya yang jenis batuan atau material yang bisa menyimpan air tanah yang bagus itu adalah akuifernya pasir. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan ya faktor-faktor itu juga menentukan. Nah, tentu kan tadi sudah wilayahnya udah kelihatan, dampak-dampaknya juga koordinasi dengan OPD lain juga sudah kita terpetakan. Sebetulnya saya ingin sedikit saja dulu disinggung tentang program-program unggulan lah, program unggulan untuk dari BPBD ini untuk mengantisipasi itu. Ya,
Tadi bahwa ada peran dan fungsi OPD terkait. Nah, kemudian BPBD ini itu lebih fokus nanti ke terutama penyediaan personil, kemudian juga kita nanti program terutama untuk kekurangan air bersih. Itu yang ada di kita, yang kita lakukan tahun lalu. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa OPD lain seperti Perkim tadi, kemudian PUPR, PMI juga ada, PWS, semua tergabung itu. Jadi kita akan hitung masing-masing armada yang ada di kita berapa, kebutuhannya berapa, nah kekurangannya bagaimana. Itu. Nah, kalau yang peran kita, kalau yang tadi kekeringan untuk lahan, itu lebih ke pertanian yang menanganinya itu. Baik, kita tahan dulu Pak Kalak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Pengamatan cuaca yang saat ini bahwa kita sampaikan bahwa tanggal 29 Mei sampai tanggal 3 Juni memang masih ada aktivitas di gelombang atmosfer, terutama adalah equatorial Rossby, di mana equatorial Rossby ini akan berpengaruh pada beberapa daerah yang akan mengalami curah hujan. Misalkan kita lihat di Maluku Utara dan Maluku, Kalimantan Selatan, kemudian Papua, kalau kita lihat juga ada di Sumatera, dan kemudian masih juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulteng. Di samping juga ada di bagian besar Sumatera. Sedangkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG tadi, bahwa saat ini kami juga masih melihat bahwa untuk wilayah NTT, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur bagian utara, itu nanti masih mengalami jendela untuk melakukan TMC, Ibu, yaitu kira-kira tanggal 29 sampai tanggal 3. Ini sangat cepat sekali karena adanya pengaruh equatorial Rossby. Kemudian kami sampaikan juga untuk potensi pertumbuhan awan hujan, di mana potensi pertumbuhan awan hujan ini adalah potensi pertumbuhan awan hujan yang kita lihat Bapak Ibu sekalian yang berwarna gelap, ya, itu dengan potensi di atas 70%, sedangkan yang warna coklat ataupun kosong wilayah Indonesia itu adalah di bawah 70%. Sehingga kalau seperti yang saya sampaikan tadi, tanggal 29, 31, 1 sampai 2 sampai tanggal 3 itu di Pulau Jawa masih memiliki potensi untuk dilakukan TMC, terutamanya adalah di wilayah Jawa bagian barat. Kemudian ini adalah potensi hujan yang kita perkirakan harian, ya, untuk seluruh Indonesia. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa potensi hujan masih terjadi di beberapa wilayah, utamanya karena pengaruh adalah equatorial Rossby, itu ada di wilayah tengah. Kita lihat di sana Pulau Kalimantan tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2 itu masih cukup dominan beberapa daerah, terutama di Sulawesi Tengah itu tanggal 1 itu juga perlu diwaspadai. Dan yang terakhir barangkali untuk potensi di Jawa hanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat potensi tetap sama, konsisten, yaitu di tanggal 31, 1 sampai 2 yang masih ada potensi. Kira-kira itu yang bisa kami tambahkan Ibu Kepala dan Pak Deputi, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. El Nino itu kan mengakibatkan kekeringan yang lebih lebih luas. Hampir seluruh wilayah Indonesia kan saat itu lebih luas dan di beberapa wilayah jauh lebih kering. Nah, untuk kali ini kali ini tidak ada El Nino, sehingga memang terjadi ada wilayah yang tadi terutama di bagian selatan, sebatas di mana itu di Jawa, sebagian, ya, tidak seluruh Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kan, dan itu juga Sulawesi Selatan, ya, tadi ada beberapa wilayah itu yang diprediksi
curah hujannya lebih kering dari normalnya. Itu yang dikhawatirkan, meskipun tidak sedahsyat dalam konteks luas areanya dan durasi panjangnya. Kalau El Nino kemarin itu kan terdampak hampir di seluruh wilayah Indonesia, itu merata di seluruh wilayah Indonesia, dan durasi keringnya itu juga lebih panjang, bahkan sampai bulan, ada wilayah Indonesia itu masih kering di bulan Desember, masih ada. Kalau sekarang tetap ada yang akan mengalami kering atau lebih kering dari normalnya. Namun wilayahnya sebatas yang tadi, yang coklat tadi, yang tadi ya. Ini yang diwaspadai itu yang coklat, yang di bawah normal. Jadi keringnya saat ini coklatnya itu baru sekitar 95 zona musim. 95 zona musim itu yang mengalami kering. Jadi tidak seluruh wilayah Indonesia. Dan coba ada peta yang tadi, yang curah hujan tadi, Mas Bulanan, itu juga ada. Jadi wilayah yang diwaspadai ini, yang coklat-coklat itu tadi listnya ada ya, yang coklat-coklat itu mana saja. Nah ini, nah curah hujan bulanan, yang sekarang yang perlu diwaspadai tidak seluruh wilayah Indonesia, tapi yang di lingkar-lingkarin ini mulai dari sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, lalu itu ada Kalimantan kena sedikit kan, dan berlangsungnya dari Juni hingga September. Oktober ada yang masih ya, di wilayahnya lebih sempit dan intensitas keringnya juga tidak sekuat bulan September. Tahun lalu itu bahkan sampai Desember pun masih ada yang coklat. Itu. Jadi ada bedanya. Namun bukan berarti tidak separah tahun lalu, kita abaikan saja, tidak. Meskipun wilayahnya yang kering tidak seluas tahun lalu, tapi tetap itu harus diatasi. Karena masyarakat kita tinggal di situ. Jangan sampai dibiarkan mengalami kesulitan air, lalu tanamannya juga gagal panen, dan terjadi kebakaran lahan dan hutan. Nah, khusus untuk zona yang potensi kebakaran lahan dan hutan, tidak hanya yang dilingkari ini, yang coklat-coklat di Sumatera itu, baik di bulan Juni, Juli, Agustus, hingga September, Sumatera itu kan ada yang coklat orange itu. Nah, itu potensi, Kalimantan juga ada. Itu potensi karhutla. Dan tentunya ini memang tidak separah tahun lalu ya. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita abaikan. Bagaimanapun juga masyarakat kita hidup di sana harus kita jaga, jangan sampai menderita. Padahal sesuatu itu sudah diketahui sebelumnya gitu. Kami bersama dengan BNPB, Kementerian PUPR, kemudian juga KLHK, dan pihak terkait, dan juga dikoordinasikan oleh Bapak Menko Polhukam, ini mungkin sudah dimulai ya. Ini Pak Seto nanti saya mohon untuk mendetailkan, menyiapkan TMC, terutama untuk wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Nah, kita akan memulai dari Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian juga hampir bersamaan dilakukan di Jawa, NTB, dan NTT. Wilayah-wilayah itu, terutama yang Jawa, NTB, NTT ini untuk pengisian waduk-waduk. Kalau yang di Sumatera dan di sebagian Kalimantan itu terutama untuk membasahi lahan, menaikkan muka air tanah di lahan gambut agar saat masuk ke kering, ke musim kemarau yang lebih kering, ini insya Allah lahannya sudah cukup dibasahi. Semoga saja hotspot dapat ditekan kehadirannya. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, karena ini sudah
terutama yang memasuki kemarau yang lebih kering dari normalnya, mohon dengan sangat jangan melakukan kegiatan apapun yang dapat memicu munculnya api. Memicu munculnya api, entah membuang puntung rokok atau menyulut api untuk kepentingan-kepentingan yang tentu ya, atau bahkan seandainya tidak ada api yang disulut, itu terbukti tahun lalu gesekan ranting-ranting yang terbang oleh angin yang bergesekan itu pun akhirnya memicu munculnya api, sehingga lahan saat ini sangat-sangat rawan untuk mudah terbakar. Jadi mohon masyarakat hindari segala kegiatan yang dapat memicu terbakar. Untuk itu saya juga mohon Pak Dr. Seto, Pak Dr. Trihandoko Seto untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana perencanaan modifikasi cuaca yang kita siapkan berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Minggu lalu sudah direncanakan untuk dimulai ini awal minggu ini. Jadi kemungkinan Pak Seto juga sibuk untuk sedang dalam menyiapkan TMC. Ini bekerja sama juga dengan TNI karena pesawat untuk TMC ini menggunakan pesawat TNI, jadi dibantu oleh TNI. Kemudian BNPB adalah untuk pendanaannya. Kemudian kegiatannya dilakukan operasionalnya oleh BMKG dan juga PUPR juga untuk TMC pengisian waduk-waduk. Nah, areanya mana saja ini cukup banyak dan luas, sehingga ini harus upaya maksimal akan dikerahkan ya, terutama pesawat-pesawat TNI plus dari pihak swasta, karena begitu cukup banyaknya area yang menjadi target, antara lain di Sumatera itu misalnya Riau yang langganan Karhutla, kemudian Jambi, kemudian Sumatera Selatan ya, antara lain itu. Kemudian di Kalimantan itu tadi Kalimantan yang warnanya coklat-coklat tadi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ini, juga kemungkinan Kalimantan Barat, dan juga di wilayah Jawa itu mulai dari Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, kemungkinan ada di sebagian Jawa Barat, terutama untuk pengisian waduk-waduk. Nah, yang perlu diwaspadai selain kekurangan air bersih, itu adalah suhu yang panas. Bahwa kita berdasarkan hasil penelitian para ahli di dunia, laju peningkatan suhu global pada saat ini itu sudah mencapai 1,45 derajat Celcius. Sehingga hal ini mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata di seluruh muka bumi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, termasuk di Provinsi Banten. Nah, hal ini mengakibatkan nanti pada saat musim kemarau akan terasa lebih panas karena suhunya tentu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan selain dari musim kemarau. Nah, hal ini perlu diantisipasi penyakit-penyakit yang bersinggungan dengan suhu panas tersebut, karena biasanya kalau misalnya kita merasa panas lebih sering minum es, mengkonsumsi yang dingin-dingin, sehingga penyakit itu akan riskan terhadap manusia. Berdasarkan histori yang ada, itu di tahun lalu, tahun 2023, suhu udara itu mencapai 39,8 Celcius. Itu di bulan September, yaitu pada puncak musim kemarau. Sesuai dengan rilis yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tanggal 18 Mei 2024, bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, termasuk wilayah Banten. Jadi wilayah Banten ini untuk wilayah bagian utara itu sudah mulai masuk musim kemarau sejak April 2024.
dan pergerakannya untuk wilayahnya itu dari bagian utara, kemudian bulan Mei ke bagian tengah, dan terakhir di bulan Juni itu di bagian selatan. Jadi memang semua sudah wilayah Banten, sebagian sudah masuk musim kemarau. Untuk wilayah utara itu wilayah Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, kemudian Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon itu sebagian sudah memasuki musim kemarau. Kemudian pada bulan Mei nanti itu di bagian tengah, yaitu sebagian Pandeglang, sebagian Lebak itu sudah mulai masuk. Dan yang terakhir yaitu di Juni nanti, yaitu Lebak dan Pandeglang di bagian selatan. Secara klimatologisnya bahwa wilayah bagian utara itu memang relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah bagian tengah dan bagian selatan. Hal ini dikarenakan adanya suplai uap air yang masih ada dari wilayah Jawa Barat yang merupakan daerah yang masih memiliki banyak pegunungan yang otomatis proses konveksi itu masih terjadi. Sementara bagian utara memang pada musim-musim ini terhalang oleh adanya sirkulasi bagian utara, sehingga secara klimatologisnya suplai uap air yang masuk ke wilayah Banten bagian utara itu relatif lebih sedikit. Ya, musim kemarau ini dimulai dari bulan April, kemudian puncaknya nanti di bulan Juli dan Agustus, Juli, Agustus hingga sebagian itu ada di September. Kemudian akan mulai masuk musim hujan itu di bulan November hingga nanti Desember, dan puncaknya di Januari dan Februari. Jadi sekitar rentang waktu kalau dilihat sekitar 6 bulan. Di kita sih maka tadi kita sudah mulai dengan sistem pompa ya. Nah kemudian di titik-titik tertentu sebenarnya kita itu bukan kekurangan air, tapi airnya payau. Nah mungkin kita harus bicara teknologi untuk pengelolaan, dan itu sudah beberapa digulirkan ya, bantuan TNI, titik bor dan seterusnya gitu. Itu ikhtiar langkah-langkah kita. Terkait dengan itu juga pertama langkah kita mempersiapkan peralatan-peralatan ada di BPBD, baik provinsi, kabupaten, kota, terus dinas pemadam kebakaran. Untuk mengatasi itu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Kita kontrol alat, apel siaga, termasuk pengecekan dan seterusnya. Dan juga memerlukan kesadaran masyarakat bersama untuk kita menjaga situasi itu, sehingga resiko-resiko yang kemungkinan itu bisa diminimalisasi. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pak Kalak, kan ada langkah-langkah tadi, program unggulan tentunya harus berdasarkan tahun lalu faktor kekeringan, bencana kekeringan yang terjadi di Banten itu sudah sangat bisa dipetakan gitu. Walaupun mungkin agak bergeser karena penambahan luas permukiman, penambahan jumlah penduduk kan gitu. Nah sekarang ini tahun ini tentu sudah dipersiapkan juga program-programnya. Program-program yang langsung nih masyarakat nih kondisinya seperti ini, yang dipersiapkan seperti apa? Nah itu seperti apa Pak Kalak? Ya, tadi kita berbagi peran ya. Ada kalau misalnya lokasinya itu tidak di pantai utara, yang bisa dimungkinkan dilakukan pemboran air tanah, itu bisa dilakukan pemboran air tanah melalui Dinas ESDM. Ya. Nah, kemudian untuk yang memang tidak bisa dilakukan penyediaan air melalui pemboran air tanah, ini terpaksa kita harus lakukan suplai. Rentang pengiriman juga ini akan kita pertimbangkan hasil evaluasi kemarin, gitu ya. Artinya jarak tempuh, kemudian juga tandon-tandon atau penampungan-penampungan. Ini juga kita koordinasi dengan PRKP. PRKP nanti bisa menyediakan itu, misalnya di lokasi tertentu, sehingga tidak tiap hari kita suplai
air bersih. Air bersih. Ya, tetapi ada toren, penampungan. Kita isi 1 mobil atau 2 mobil tergantung dari kapasitas tangkinya itu. Sehingga kita tidak membutuhkan waktu lama untuk mobilisasi. Karena kalau biasanya kemarin itu kita sampai habis dari 1 tangki mobil itu kan disebar satu-satu. Ya artinya bawa jerigen, bawa apa tempat-tempat mereka gitu, warga berkumpul. Nah, kita ke depan seperti itu. Jadi mobilisasi lebih cepat. Isi tangki, nah biar nanti mereka ngisi dari tangki itu ya, tangki simpan itu. Nah, seperti itu bisa lebih cepat. Dan juga kita bisa mengukur nanti kebutuhan dari masyarakat tersebut itu. Berapa liter per hari gitu ya. Kan di kabupaten kota ada BPBD juga. Ada. Nah ini kan ada keterbatasan terutama armada angkutnya, tangkinya. Nah, ini kita nanti bisa melalui program murni atau kalau nanti benar-benar itu darurat bisa menggunakan BTT, biaya tidak terduga. Ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kota ataupun oleh provinsi. Kalau kita berkaca pada tahun lalu kan ada beberapa juga daerah tuh yang kebakaran lahan gitu ya. Ya kebakaran lahan termasuk yang tadi TPA itu ya. Nah, apa antisipasi tentang kondisi ini terhadap masyarakat tentunya yang bagaimana bisa tidak melakukan itu? Iya, memang biasanya kemarin walaupun penyebab pastinya belum diketahui ya, kebakaran lahan itu kan ada aktivitas pemulung di sana, mungkin merokok atau apa, kemudian membuang puntung rokok gitu ya, sehingga tidak sengaja karena memang suhunya panas gitu ya, itu bisa terjadi kebakaran. Dan juga memang kalau secara alami itu bisa terjadi sendiri kebakaran itu kalau memang suhunya panas, karena di dalamnya kan panas itu. Itu mengandung gas metan lah, yang gampang terbakar. Gitu. Memang antisipasinya kemarin kita koordinasi karena terjadi di Tangerang, itu koordinasi juga dengan BPBD DKI Jakarta, TNI Polri, semua unsur-unsur dari BPBD Kabupaten Kota yang ada di provinsi, termasuk kita Provinsi Banten, itu kita kirim personil, kita kirim mobil damkar. Nah, hanya kesulitannya memang tadi itu, bahwa ini harus cepat pengisiannya. Nah, antisipasi supaya tidak terjadi lagi itu ya pengawasannya, memang perlu juga ini partisipasi aktif dari masyarakat. Bagaimana supaya itu tidak terjadi. Salah satunya tadi mungkin iseng-iseng gitu. Ya. Rokok itu. Nah, kan lumayan luas lah, artinya cakupan kerja itu kan berarti 4 kabupaten 4 kota ini, 8 kabupaten kota ini. Nah, bagaimana masyarakat bisa melaporkan atau ada hotline atau call center itu? Oh iya, ada. Jadi nanti bisa langsung ke BPBD Kabupaten Kota langsung. Nah, kemudian nanti BPBD Kabupaten Kota biasanya menyampaikan surat. Kalau cepat biasanya WA lah, gitu ya. Bahwa ini terjadi kekeringan di daerah anu. Nah, sementara misalnya BPBD berbagi peran. Ada beberapa lokasi yang tidak bisa dijangkau semua oleh BPBD Kabupaten Kota atau pemerintah Kabupaten Kota. Nah, itu bisa nanti support oleh provinsi dan juga oleh stakeholder yang lainnya. Kalau yang siaga di BPBD, siaga personil? Ya, kita 24 jam. 24 jam. 24 jam. Ada call center, ada personilnya juga disiapkan. Ada personilnya jaga, ada. Ya baik Pak Kalak, semoga apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi. Semoga semuanya Banten masih terus ada hujan dan tidak sampai separah tahun sebelumnya gitu. Nah, sedikit kesimpulan, saran, himbauan. Ya baik.
kepada masyarakat, terutama yang kemarin mengalami kekeringan ya, kekeringan lahan itu nanti bisa mengacu pada pola tanam. Jadi jangan tanam padi misalnya pada saat kering, Mendekati kemarau. ya, tidak ada air, sehingga itu juga akan menimbulkan kegagalan panen. Nah kemudian bagi warga ini juga coba memanen atau menyediakan tandon-tandon, menyediakan tempat-tempat penampungan air bersih. Pada saat hujan misalnya kita simpan, sehingga nanti pada saat kemarau itu bisa membantu kita. Itu bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana lah, yang tidak memerlukan biaya tinggi. Kita ada punya drum-drum bekas gitu ya, kaleng atau apapun itu, nah itu bisa dimanfaatkan untuk pemanenan air hujan. Itu juga sering kita lakukan, termasuk saya juga pernah melakukan itu. Kalau hujan itu kita tampung air hujan itu, sehingga nanti bisa dimanfaatkan pada saat kemarau. Baik, terima kasih Pak Nana Sama-sama. sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Semoga apa yang kita bahas tadi juga bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mengantisipasi, memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat sehingga mereka siap menghadapi kondisi iklim yang terjadi di Banten ini. Pemirsa, wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa tentunya beriklim tropis atau Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Saat musim hujan tentunya air berlimpah, dan jika musim kemarau air menjadi surut. Solusinya tentu yang paling penting menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penggundulan hutan sehingga air tetap tersedia. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten.